Hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita dengarkan tausiah uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Habibur Rahman. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Angsodo, jangan lupa belikan teri. Karena yang nyawab salam baru saya kok berdua, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Adik-adik masih semangat? Alhamdulillah. Sebelum dimulai tausiahnya, nak nanya dulu. Iko nak yang panjang atau nak yang singkat? Yang singkat. Pas lah berarti. Bahan juga katanya hilang. Dari tadi dipuji Pak Sekdes, dipuji Ibu Kades, alamatnya hilang lah bahan. Masalahnya kalau kena puji itu naik bau sebelah. Kalau lah naik bau tuh biasalah hilang bahannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ala alihi wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Ibu Kepala Desa Batu Ampar beserta jajarannya. Yang sama-sama kami hormati Bapak BPD beserta anggotanya. Yang kami hormati pula Bapak Imam, Bapak Khotib, Bapak Bilal, semuanya alim ulama, cerdik pandai, tua-tua teganai, tokoh adat, tokoh masyarakat, semua kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkat limpahan rahmatnya, anugerahnya, kudrat dan iradatnya, sehingga kita pada malam hari ini oleh Allah dikumpulkan di lingkungan atau di halaman Masjid Batu Ampar Al-Muttaqin. Seterusnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, untuk lebih menambah supaya hati kita lebih bersih dan mendapatkan basirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo mari kita baca sama-sama selawat titil qulub. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulub
Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat titul qulub ini akan menjadikan hati kita supaya semakin lebih baik, menjadikan hati kita semakin bersih, hati kita semakin lembut, hati kita semakin terang, tidak ada dendam, tidak ada permusuhan, tidak ada kedengkian, tidak ada kemunafikan, tidak ada keangkuhan, tidak ada riya, tidak ada ujub, dan tidak ada kebusukan di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kita mohon pada malam hari ini dengan barakah peringatan Maulid Nabi, dengan salawat yang kita baca tadi, dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan akan memberikan pengaruh terhadap hati kita, akan memberikan kesejukan terhadap hati kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi permintaannya singkat tapi padat. Mohon didengarkan baik-baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara Maulid Nabi itu lah setiap tahun kita adakan. Betul? Acara Maulid Nabi itu lah setiap tahun kita kaji, setiap tahun kita peringati. Kalau kita yang tua-tua kalau hatam buat ngaji, ada yang malak tak bos, tapi ada yang kita takutkan sekok. Apa? Pengaruhnya tidak ada. Lama tahun-tahun memperingati Maulid Nabi, pengaruhnya tidak ada terhadap diri kita. Seharusnya semakin lama semakin baik, ternyata semakin lama semakin parah. Yang disebut firman Allah, yang disebut hadis Rasulullah, yang disebut kisah Rasulullah, tapi ternyata kita semakin lama semakin parah. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sehingga kita kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Kita menjadi umat Rasulullah yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara untuk mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bicara untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang benar, ada cerminan yang bagus. Tapi ini milik siapa? Liman kana yarju liqa'a rabbih, milik orang-orang yang mengharapkan Tuhannya. Wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita untuk mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita untuk meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kali kita persiapkan adalah hati kita. Untuk mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita persiapkan adalah hati kita. Sekali lagi yang kita persiapkan adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasul, aku dibangkitkan ke dunia ini, kata Rasul, adalah untuk menyempurnakan, untuk mengajarkan akhlak yang mulia, untuk mengajarkan akhlak yang terpuji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi
ke muka bumi ini adalah untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Salah seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Siti Aisyah, akhlak Rasul itu seperti apa? Bagaimana akhlak Rasulullah itu?" Siti Aisyah pun menjawab, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Artinya apa? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, apa yang ada isi di dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang paling tinggi di dalam Al-Quran adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang benar, risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah risalah tauhid. Rasulullah membawa risalah tauhid. Bagaimana kita ini benar-benar menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah yang dibawanya adalah risalah tauhid. La ilaha illallah. Ayo semuanya diikuti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak beliau diangkat menjadi seorang rasul, semenjak beliau diangkat menjadi seorang nabi, yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita tuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akhlak yang nomor satu, adab yang paling tinggi, menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menjadikan kita, hanyalah Allah. Tidak ada yang menghidupkan kita, hanyalah Allah. Tidak ada yang membesarkan kita, hanyalah Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menolong kita, hanyalah Allah. Tidak ada yang membantu kita, hanyalah Allah. Tidak ada yang membesarkan, memuliakan kita, hanyalah Allah. Dan tidak ada sama sekali yang memberikan pengaruh di alam semesta jagat raya ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dibenamkan oleh Rasulullah ke dalam hati para sahabat ketika itu. Bagaimana kisah Sayyidina Bilal bin Rabah? Sayyidina Bilal bin Rabah, meskipun dia disiksa, meskipun dia mendapatkan satu ujian dan satu cobaan, tapi Sayyidina Bilal tetap tidak bergerak, tidak bergetar, tidak mundur keimanan dan keyakinannya. Walaupun Sayyidina Bilal disiksa dengan berbagai siksaan, tapi Sayyidina Bilal tetap mengatakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Inilah akhlak yang nomor satu. Inilah akhlak yang paling tinggi, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan Allah memang benar-benar Tuhan kita, atau disebut dengan as-sidqu fi rububiyyah. Kita dudukkan diri kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang tidak punya daya dan upaya, kita yang tidak punya kekuatan dan kemampuan, kita yang tidak punya kehebatan sama sekali, dan kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apanya, atau disebut dengan as-sidqu fi rububiyyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tauhid sudah betul-betul mengakar di dalam hati, ketika tauhid sudah betul-betul menghujam di dalam hati para sahabat ketika itu, sehingga mereka ketika itu hidup dalam ketenangan, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam ketentraman, hidup dalam kedamaian, hidup
dalam persaudaraan, hidup dalam persatuan. Sekalipun mereka dihujani dengan beribu masalah, mereka dihujani dengan beribu balak dan bencana, mereka dihujani dengan beruntun-beruntun daripada ujian, cobaan dan petaka, tetapi mereka tetap dengan tenang, dengan bahagia, dengan nyaman menjalani hidup ini berdasarkan la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini akan mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diajarkan Nabi kepada para sahabat, bahwasanya akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh disayangkan saat ini, tapi sedih, sungguh sedih saat ini. Inilah realita yang ada di hadapan kita, yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak yang beragama tapi tak bertuhan, banyak yang beragama tapi tak bertuhan. Ketika ditanya apa agamamu, agamaku Islam. Tapi ketika ditanya siapa Tuhanmu, dia ragu dan bimbang. Kenapa? Hatinya penuh dengan kesyirikan, hatinya penuh dengan kemusyrikan. Ada yang ngaku hebat, ada yang ngaku kuat, ada yang ngaku tinggi, ada yang ngaku mulia. Semuanya aku itu yang mereka tampilkan. Tapi ingat satu ketika keakuannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Ada yang terkapar, ada yang terbujur, ada yang terlentang, ada yang muka mulut pun tak mampu, ada yang air seteguk pun tak bisa lewat dari tenggorokannya, ada yang tak bisa melihat, ada yang tak bisa mendengar, bahkan ada yang tak bisa bergerak sama sekali. Dulu dia yang ngaku hebat, dulu dia yang ngaku kuat, dulu dia yang ngaku segala-galanya, namun semuanya Allah cabut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah ngerinya kita ketika kita mati nanti. Kita ngaku-ngaku orang Islam, tetapi Allah tidak mengakuinya. Kita ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tidak mengakui kita. Kita mengaku hamba Allah, Allah tidak mengakui kita sebagai hamba-Nya. Kenapa? Hati kita penuh dengan kesyirikan, hati kita penuh dengan kemusyrikan. Ada banyak Tuhan-Tuhan yang lain di hati kita. Ada yang menuhankan hartanya, ada yang menuhankan jabatannya, ada yang menuhankan keluarganya, ada yang menuhankan hawa nafsunya. Yang paling besar Tuhannya adalah duit Tuhannya. Kemana berperintah duit dia ikuti, kemana berperintah duit dia laksanakan, kemana berperintah duit dia terus maju, kemana berperintah duit dia tidak akan pulang sebelum disuruh pulang. Tetapi ketika Allah yang memerintahkan, alangkah berat dan susahnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya duit jauh lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barokah peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, kita akan mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diajarkan Nabi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misinya adalah keadilan sosial, kepedulian dalam bermasyarakat, hidup saling tolong menolong. Ini adalah salah satu misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sendiri menyatakan dalam surah Al-Ma'un, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
Tahukah kamu siapa orang-orang yang ngaku beragama? Tahukah kamu siapa orang-orang yang para pendusta agama yang menyebutkan aku Islam tetapi Allah tidak mengakui dia Islam? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu siapa para pendusta-pendusta agama yang ngaku aku hamba Allah tetapi Allah tidak mengakui dia sebagai hamba-Nya? Yang ngaku aku umat Nabi Muhammad tapi Nabi Muhammad tidak mengakui dia sebagai umatnya. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa mereka yang ngaku-ngaku tadi? Siapa mereka yang pura-pura tadi? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah yang menelantarkan anak yatim, yang menghardik anak yatim, yang tidak memperdulikan anak yatim. Ini adalah orang-orang yang cuma ngaku beragama tetapi Allah tidak mengakuinya, Rasulullah tidak mengakuinya. Begitu banyak anak-anak yatim yang miskin, yang telantar, anak-anak yatim yang tidak diperdulikan. Mungkin ada yang kelaparan, mungkin ada yang tidak sekolah, mungkin ada yang kurang biaya untuk berobat. Ini ditelantarkan walaupun dia pada rukuk, pada sujud, pada baca Quran, tahajud tiap malam. Ketika ini ditelantarkan, Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui dia sebagai hamba-Nya. Begitu keras Allah menyatakan ini, yukadzibu bid-din. Kemudian siapa lagi para pendusta agama itu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Adalah mereka yang tidak mau menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Mereka yang tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka yang tidak peduli terhadap lingkungan di sekelilingnya. Ini adalah salah satu daripada para pendusta agama. Dan inilah realita yang ada di hadapan kita. Masih ada orang-orang yang kaya, masih ada orang-orang yang berharta, masih ada orang-orang yang mampu, tapi mereka menelantarkan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Cuman kita yang dibutuh ampar dah. Orang kayanya, masyarakatnya murah hati, dermawan. Kenapa? Karena kalau tidak kedermawanan mereka, mana berdiri masjid semegah itu? Kalau orang kaya yang dibatu ampar kau tak pemurah, mana berdiri pesantren di dusun kau? Kalau orang kaya di batu ampar kau tak pemurah, mana berdiri acara MCQ gitu itu? Ini adalah kepemurahan dan kedermawanan mereka. Kita doakan mudah-mudahan orang yang sudah banyak menyokong, mensupport, mungkin ada yang menyumbangkan ilmunya, yang menyumbangkan tenaganya, pemikirannya, segala-galanya, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah kepedulian sosial. Inilah dua misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah peringatan malam ini kita dapat mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah terangkan hati kita, Allah lembutkan hati kita, sehingga kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak mengikuti Rasulullah kalau hati kita kotor? Bagaimana kita ingin menuhankan Allah kalau hati kita kotor? Bagaimana kita hidup dengan perdamaian persatuan kalau hati kita kotor? Bahkan sebaliknya, Rasulullah nyuruh kita saling tolong menolong, malah kita saling hancur menghancurkan. Rasulullah nyuruh kita untuk saling bantu membantu, malah kita saling tidak memperdulikan. Kenapa? Hati kita masih
kotor. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Mudah-mudahan semangat kita untuk mencintai Rasulullah lebih tinggi dan lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kekuatan kita untuk menuhankan Allah lebih kuat dan lebih kokoh lagi. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan di tahun ini dapat kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.